Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jadi gejolak yang dialami umat, ada satu nabi tidak diterima karena adanya nabi lain yang diinginkan. Itu adalah fenomena yang sudah lama. Nah, dalam kasus kemarin itu Talut ya. Nah, mari kita lanjutkan kajian kita mulai dari ayat 253. Tilkar rusulu, ya begitulah rasul-rasul itu. Ada yang diberi sesuatu, rasul yang lain tidak diberi sesuatu. Tilkar rusulu, demikianlah rasul-rasul itu. Faddalna ba'dhum ala ba'd, antara satu rasul dibedakan dengan rasul yang lain dalam hal anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi itu Allah yang mengatur. Minhum, di antara rasul-rasul itu, man, ada rasul yang kallamallahu, yang yang diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan Allah mengangkat derajat yang lain. Tuh ya. Walaupun Nabi Muhammad itu tidak mengalami seperti yang dialami Nabi Musa, tapi tidak dapat dipungkiri Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi dari Nabi Musa. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Beda lagi kasusnya Nabi Isa. Sudah tidak punya ayah ya, harus menghadapi berbagai kesulitan. Sampai sekarang siapapun yang tidak jelas ayahnya itu nanti dapat kritik sosial, tekanan sosial. Nabi Isa juga mengalami situasi yang sama. Maka oleh Allah dilengkapi dengan berbagai kelebihan mukjizat dalam rangka untuk menjadi al-bayyinat, bisa menyembuhkan buta, menyembuhkan penyakit, sobat, diberikan izin, dengan izin Allah orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kemudian dikokohkan dengan Ruhul Kudus. Nah, itulah ragam yang terjadi di antara para rasul. Walau sya'a Allahu, dan andai kata Allah itu mau,
maktatala alladzina min ba'dihim, maka mual bakal kalau Allah mau ya, tapi Allah ternyata tidak mau, maka tidak mungkin siapapun orang yang sesudahnya itu saling bunuh-bunuhan. Mimbang dimajat humul bajinat, setelah berbagai penjelasan yang nyata gamblang itu datang. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka malah konflik. Ada konflik madhab, ada konflik kami mah kelompok Ishak, ada yang ngaku kelompok Ismail, maka terpecah belahlah. Wa minhum man amana, dibiarkan oleh Allah, ada yang beriman. Wa minhum man kafaro, ada yang kafir. Jadi semua dibiarkan oleh Allah. Artinya tidak diintervensi, karena manusia memiliki akal. Walau sya Allah maktatalu, kalau Allah mau tidak mungkin di antara konflik itu saling bunuh-bunuhan. Yahudi lawan Islam, Bani Israel lawan umat Nabi Muhammad. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi demikianlah Allah itu melakukan apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah? Yang diinginkan Allah adalah kita menghargai al-bayyinah. Kita menghargai al-bayyinah. Silakan, mau kafir boleh, mau mukmin boleh, tapi hargai dulu al-bayyinat itu. Ada Al-Quran, ada Taurat, ada ayat-ayat yang lain. Barulah nanti sampai ke la ikraha fiddin. Jadi Allah itu tidak memaksa kita memilih suatu agama, karena sudah lebih dahulu Allah menggelar al-bayyinat. Kalau Allah mau, berarti Allah memaksa kita menerima al-bayyinat supaya tidak kafir. Tapi nyatanya kita kafir. Banyak di antara kita yang kafir. Jadi la ikraha fiddin itu bukan soal ayat toleransi, penegasan bahwa al-bayyinat itu sudah tuntas, jelas, gamblang. Bagi kita ini umat Nabi Muhammad ini, maka ketinggalan zaman kalau masih mempersoalkan ada yang menarik selain Al-Quran ya, karena al-bayyinatnya udah begitu terbuka lebar. Kita selesaikan satu ayat sebelum ke ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai siapapun yang sudah menyatakan beriman, mari kita buktikan keimanan kita itu diantaranya dengan min ay anfiku, dengan berinfak, mimma dengan menggunakan sebagian kecil dari razaqnakum. Tuh razaqonya fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il madhi. Mimma razaqakum, mimma razaqnakum, yang jauh-jauh hari sudah kami rizkikan pada kalian. Udah jauh-jauh hari. Ada yang sudah terlambat keburu jamur di rumah kita ya, ayo infakkan sebelum terlambat. Kenapa disebut terlambat? Keburu ajalnya tiba, lalu bertemu yang qabli ayyatiya yaumun, sebelum tiba hari la bay'un fihi, tidak ada lagi transaksi, wala hullatun, tidak ada lagi pertemanan,
wala syafa'atun, tidak ada lagi pertolongan, wal kafiruna humud dzalimun, sedangkan orang-orang kafir, siapa orang kafir ini? Yang menahan infak, itu humud dzalimun, hanya mendolimi dirinya sendiri. Jadi paling mudah menguji keimanan itu infak. Paling top infak dalam peperangan. Paling top, paling tinggi. Tidak bisa dipungkiri lah. Itu paling topnya ya. Berinfak di dalam peperangan. Semua kita infakkan, tenaga, uang, semua diinfakkan. Di dalam peperangan itu sangat mungkin kita putus asa. Pepeluan, perang, mati pisan. Akhirnya tidak peduli. Maka paling tinggi. Tapi tidak semua beruntung dapat peperangan. Kan ganti-ganti perang. Maka perang wajib enggak? Nah, yang wajib itu berinfaknya. Yang tidak pernah berubah itu berinfaknya. Karena tidak semua umat dapat peperangan. Jadi yang konstan tidak berubah itu kewajiban berinfak. Nah, kewajiban berinfak ini akan menemukan titik paling tingginya kalau ada perang. Kalau nggak ada perang mah enggak. Tapi semua menemukan momentumnya. Maka seorang ibu berinfak dengan cara menyusui anaknya. Seorang suami berinfak dengan cara menafkahi keluarganya. Semua ketemu momentum. Jadi yang tidak pernah berubah adalah kewajiban infaknya. Apakah kemudian kita tidak seberuntung umat yang mendapatkan kesempatan berperang? Semua beruntung. Maka semua berjihad kok. Cuma dalam konteks mati syahid itulah tempatnya. Yang tadi perang itu nggak ada lagi kecuali ditempa musibah pandemi kayak COVID ini. Berjuang memelihara iman, mati juga. Mudah-mudahan mati syahid sebagaimana janji Rasulullah. Kita akan masuk ayat tidak bisa disebut tidak ada kaitan. Ini ada kaitan dengan seluruh pembahasan dari awal Ramadan, yaitu ayat kursi. Digunakan sebutan khusus ayat kursi karena memang ada kata-kata al-kursi di dalamnya. Nabi bertanya pada seorang sahabat. Tumben biasanya sahabat nanya ke Nabi soal-soal tertentu. Nah, dites ayat mana yang paling membuatmu kagum dari Al-Quran? Maka jawabannya banyak. Kalau ayat yang terpanjang itu ujung surat Al-Baqarah. Kalau ayat Al-Arju yang paling membangun harapan adalah wala ta'asu mirahmatillah. Soal harus tetap optimis terhadap rahmat Allah. Tapi kalau ayat yang paling mengagumkan, dah ini ayat kursi. Sodaqta, kamu benar, kata Nah, power atau kekuatan ayat kursi itu adalah kekuatan tauhid. Para sahabat juga seharusnya kita, kalau sudah dapat kekuatan dari ayat kursi ini, maka hubungan dengan Allah itu akan kuat. Dua hal yang kemarin disebut, yaitu bersabar, sholat, itu dasarnya ayat kursi. Dasarnya ayat kursi.
Nanti akan kita temukan efek dari ayat kursi itu adalah satu, la khaufun, dua, la apa biasanya kalimatnya yahzanun. Perhatikan la khaufun, nanti kan ketemu ayatnya kan? La yahzanun, khaufun kata benda apa fi'il? Khaufun fi'il apa isim? Kata benda, berarti akan bersifat konstan. Kata benda, kan kita pernah lamun nyanyi kata kerja, lamun lagi nyanyi, lamun penyanyi ya nyanyi banyak, karena kata benda. La khaufun tuh berarti tidak pernah hilang rasa takut. Tapi perhatikan la yahzanun, kata kerja. Pernah nggak disadari bahwa rangkaian kalimat itu berbeda kata? Yang satu kata benda, yang satu kata kerja. Tapi karena sudah populer kita nerjemahkannya enak. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Nanti kita akan kaji. Satu kan narane enak Pak Supriyatiku. Mal, minta tolong tulis ayat kursi di paman, tulis mal. Karena ini kita akan pakai kajian metode lain. Saya akan bagi ayat ini menjadi 9 baris atau 9 kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Kalimat pertama adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat pertama. Kalimat kedua, atau kalau diimalin baris kedua, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu kalimat kedua atau baris kedua. Kalimat ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baris ketiga. Kalimat keempat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnihi. Sudah 4 kalimat ya? Ya. Sisa berapa ini? 5 ya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ini nomor 5 nih. Ya, itu kalimat kelima. Sisa 4. Baru 2 baris ya. Baris ketiganya sampai fil ardi. Sekarang kalimat ke-6. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kalimat ke-7 atau baris ke-7. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kalimat ke-8, baris ke-8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Terakhir kalimat 9 atau baris ke-9, wa huwal aliyyul adi. Nah, kita nunggu Imam melukis dulu.
Ada yang sudah ngasih angka-angka di baris-baris tadi. Nah, sekarang kita mulai dari kalimat pertama. Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Karena Al-Qayyum, karena Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang soal Al-Hayyu nanti di ayat berikutnya akan diuji dalam kasus nabi-nabi, ya, ditantang Allah itu untuk menghidupkan yang sudah mati. Ingat, ini Al-Hayyu yang memberi hidup dalam konteks memberikan ruh dan mencabut ruh. Jangan disamakan dengan ada orang tak pateni sih, akhirnya nggak jadi dipateni. Nah, orang ini merasa sudah memberi hidup, bukan. Jadi Al-Hayyu itu dalam konteks ruh. Ruh ada yang ruhnya dicabut, mati. Ada yang sudah mati dikasih lagi ruhnya hidup lagi. Ada, nanti ada ayatnya ya. Juga Al-Qayyum yang tegak dalam pemeliharaan manusia. Tuntas Al-Qayyum. Kalau kita percaya Allah itu Al-Qayyum, maka nggak perlu takut hidup ini, sebab kita diurus Allah. Itu kalimat pertama. Itu sampai mana? 6. Bisa cukup kan? Ya udah nggak apa-apa, dari selain selesai. Udah terusin aja wala. Kalimat pertama ini itu akan menemukan pasangannya di kalimat 9. Nah, apa kalimat 9-nya? Wa huwal aliyyul azim. Jadi kalimat pertama Allah mendeklarasikan dengan dua nama, Al-Hayyu Al-Qayyum. Di kalimat 9 juga sama, Allah mendeklarasikan dirinya dengan dua nama juga, yaitu Al-Aliyyul Adim, Al-Ali Al-Adim, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Ali Al-Adim. Al-Hayyu, karena Allah itu Al-Hayyu, maka Allah Al-Ali. Siapa yang sudah diberi hidup dan tidak mampu meninggikan Allah, gagal memahami Allah. Karena kita diberi hidup oleh Allah dan kelak dicabut ruhnya bukan oleh penjahat ataupun negara, tapi oleh Allah juga. Maka hendaknya lah menganggap Allah itu Al-Ali. Allah juga Al-Qayyum, tiada henti mengurus kita. Maka siapa yang lebih agung? Ada enggak yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Maka Allah itu Al-Adi. Lihat tuh pasangan-pasangan itu. Ustaz, kalau hukuman mati itu termasuk di mana? Jere uang hukuman mati. Tapi urusan orang itu mati, urusan Allah. Jadi yang disebut mati itu dicabutnya ruh. Yang disebut hidup diberikannya ruh. Bahwa uang dipateni itu tidak mencabut ruh. Saya dibakar, apakah saya terbakar? Terserah izin Allah. Kalau Allah izinkan saya terbakar. Tapi Nabi Ibrahim gak dapat izin. Saya ngebacok orang, terserah Allah diizinkan gak ruhnya dicabut. Kalau diizinkan ya mah. Mungkin dalam setiap apa tuh yang hukuman mati itu sebutnya apa? Eksekusi itu. Isin bila mau diungkap bukan sing ngurmati kan.
kan nggak boleh ditonton. Kembali, sudah sampai berapa itu? 7. Nah, kita kembali. Berarti kalimat pertama itu sudah dapat pasangan dengan kalimat 9. Kalimat pertama itu teori, kalimat 9-nya menjadi praktek, menjadi aplikasi. Kita masuk ke kalimat kedua. Sebegitu hebatnyakah Allah, tidak ada rasa luput dalam hal memelihara kita semua. Mau kafir, mau mukmin, semua dilayani, diberi oksigen. Tidak ada satu daun pun jatuh yang bukan karena perintah Allah. Kita cuma nggak pernah lihat malaikat sibuk, ada yang tugasnya menjatuhkan daun, menggeser benda, semua itu mandek kayak pegel ya. Kita lihat kalau kita ke Istana Negara ada pas pampres, ada yang jaga pegang gini, masing-masing 5 jam. Kayak robot. Kira-kira ngantuk uripun ya. Kan kena shift yang enggak. Nah, pasti punya rasa kantuk, maka dibatasi kuatnya 5 jam doang. Karena itu sifat makhluk. Allah bukan makhluk. Maka jangan khawatir. Walaupun seluruh hal di alam raya ini diurus Allah, Allah tidak ngantuk. Ya, ngantuk itu tanda orang lelah. Allah tidak lelah. Ngantuk akan mengantarkan ke tidur. Ya. Maka dinyatakan oleh Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Sinah itu sinah. Belum naum, lelah. Yang ketiga deh. Yang kurang tak. Sama wati. Udah. Yang ketiga deh. Yang tempat tak bangku. Tempat tak. Tunggala. Nah, Sudah. Yes, Nah, ini nomor 1. Nah, ini nomor 9 nih. Nah, ketemunya di sini. Bagi yang masih punya ingatan, tahun lalu pernah. Cincin. Tuh. Ya bener. Tuh panas dulu aja yang tua masih inget itu. Jadi disebut tuanya. Maksudnya dibanding Paro Halim. Yang senior gitu. Oh senior. Kita masuk yang kedua. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Wajib dipahami oleh kita bahwa Allah adalah zat yang berbeda dengan makhluk manapun. Karena makhluk diciptakan Allah, maka yang menciptakan tidak ada satu hal persamaan pun. Makhluk lelah, ngantuk, turu, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya masakan geseng gara-gara ngantuk, kobong
ketinggalan salat, macam-macam. Tapi Allah tidak. Tuh, harus paham ya, Allah itu tidak. Maka yang kalimat kedua akan menemukan di kalimat ke-8. Bahwa Allah itu Qayyum, Allah tidak lelah, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Itu Allah menjaga keduanya itu dengan tidak pernah ada putusnya. Wala ya'uduhu hifduhuma. Apa yang dijaga Allah? Langit dan bumi. Seluruh hal yang ada di langit dan di bumi itu dijaga penuh oleh Allah, tanpa lelah, tanpa kantuk, tanpa tidur. Sementara penjaga pas pampres anda turun nih, anda ngantuk ya. Tuh. Jadi kalau kita mengenal Allah sebagai mengenal ayat kursi, maka setan jin kabur itu. Bukan dengan cara membacakan ayat kursi jin kabur, bukan. Tuh, pahami dulu ini, jadikan kekuatan, maka wegah jin gemarak-marak gitu. Ya jin kafir kok, jin setan. Nah, bagaimana bisa diparaki orang dia paham Allah itu sigap. Lah enggak ada celah. Okay. Sekarang kalimat ketiga. Lahu, la berarti milik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki. Berarti apa tuh? Malikun, ma-nya panjang. Memiliki. Tetapi Allah juga malikun, raja. Malikun soal benda. Tapi kalau malikun soal yang hidup. Yang dimiliki apa? Benda kan. Tapi raja adalah yang mengendalikan orang. Tidak mungkin ada raja kelapa merajai kelapa-kelapa, kan nggak ada. Jadi Allah itu merajai alam semesta itu bukan untuk merajai benda-benda, bahkan hanya makhluk hidup yang dirajai oleh Allah. Ya, sedangkan otoritas kepemilikan mencakup benda-benda itu. Tuh. Jadi ada malikun, ada malikun. Namun faktanya semua hal di alam semesta ini memang milik Allah. Semuanya milik Allah. Mengaku kita, ya benar, nanti semua kembali ke Allah. Tapi belum tentu kita merasa Allah itu raja kita. Ya, ada sedikit kesadaran, tahu diri. Engkau ditagih matekin, tangan, semua hal milik Allah. Tapi sudahkah kita menempatkan Allah itu malikun? Kan sulit. Ya, orang menempatkan diri sebagai abdun aja susah. Ini kita dituntut. Karena lain dari malikun adalah malikun. Maka kalimat ke-6 atau baris ke-6-nya menegaskan soal wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Tidak cukup kita mengakui yang apapun yang ada itu milik Allah, tetapi juga harus mengakui bahwa kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu luas singgasananya itu meliputi langit, meliputi bumi, di mana kita menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. 9, 8 ya ketujuhnya.
Jadi kalau kita ingin memahami lahu ma fis samawati wal ard, pahamilah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Tuh, baru tuh dapat kekuatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Allah pemilik. Tapi kita taat, patuh karena Allah raja kita. Allah mengerajani dia. Sementara yang ngerajani bismurni ya. Asli namun sahabat kan ya. Sinarsari udah mulai sopan kan. PS-an apa Labuan. Paham kini par hal ini kini. Wong iki urus di 9 baris sih. Kalau nulis 9 baris mah enak. Bagus baik. Kalimat keempat, apa itu? Setelah kita paham Allah itu Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum, itu awal muasal kita hidup. Lalu kita paham Allah itu tidak punya sinah, tidak punya naum dalam perjalanan hidup kita. Allah awas. Lalu kita paham bahwa semua akan kembali kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pertanyaannya, sudah siapkah kalau kita kembali? Sudah punya penolong nantinya? Karena man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Nanti tidak ada satu pun yang bisa nolong kita kecuali otoritasnya dengan izin Allah. Gimana itu solusinya itu? Sementara kita butuh Rasulullah jadi syafaat kita, dan sebanyak orang bisa menjadi penolong kita. Maka jawabannya adalah di kalimat ke-6, yaitu wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Seberapapun ilmu yang bisa dikuasai, semua atas otoritas izin Allah. Capailah ilmunya, namanya ilmu untuk mendapatkan syafaat. Tuh. Tapi mintalah pada Allah karena ilmu dari Allah. Sudah tuh paham tuh, 1 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 6, 4 dengan 7, 4 dengan 6. Maka di tengah-tengah itu yang lamu ma baini, yang lamu ma baina aidihim. Aidihim apa tuh? Sebelum dia di tengah-tengah dia. Allah tahu menjadi composition. Allah itu tahu hal tentang 4 kalimat sebelumnya, 4 pokok sebelumnya. Tapi Allah juga tahu tentang 4 hal atau 4 pokok berikutnya. Jadi dia membagi ke atas dan membagi sebagian ke bawah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah cara lain kita melihat kekuatan ayat kursi. Tinggal dibedah tuh antara kalimat 1 dengan 9 tuh jadinya apa, 2 dengan 8 jadinya apa,
3 dengan 7 jadinya apa? 4 dengan 5 jadinya apa? Nah, yang tidak ada yang mampu menyusun begini kecuali Allah. Yang jelas skenario sempurna dari sejak awal perjalanan hidup manusia. Diberi hidup oleh Allah Al-Hayyu, dipelihara jaminan, diprotek Al-Qayyum, tapi juga diberitahu kita bagaimana cara kita menjalani hidup dan bagaimana mengakhiri hidup, bahwa kita harus siap pelampung, namanya syafaat. Tuh, nah, kejarlah ilmu syafaat itu. Jadi ya sejauh ini kita pahami sholawat supaya dapat syafaat. Padahal Nabi itu kan posisinya syahadah dan syafaat. Nabi awal muasal pada persidangan para wali di sidang. Maka dikonfirmasi kepada saksi, namanya Nabi Muhammad. Malaikat bertanya pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenal wong iki? Siapa kene? Rohali." "Oh iya, dia umatku." Maka peluang sahabat masih kebuka tuh. Mesti aku sih. Lah, gimana dalam kasus ya Rasulullah, jadi malaikat kenal iki? Leh, ngaku-ngaku kenal kita kan. Ya dia aku. Lah buru-buru dapat syafaat. Bertahanlah supaya dapat syahadah dari Rasulullah di mahkamah nanti. Sebab Rasulullah mengatakan siapa-siapa yang melakukan bid'ah maka bukan termasuk golongan. Itu berarti gak dapat syahadah tuh. Gampang kan logikanya. Jadi mereka nggak sadar itu bid'ah. Tahu, ada yang tahu. Anggapnya sunnah. Tahu, hawa nafsu kan udah diceritakan. Nah, kajian ini pada saat Ramadan 2 tahun yang lalu ya. Ini pernah kita alhamdulillah bisa ngulang lagi. Nah, dari semua perjalanan Bani Israel sampai titik di ayat kursi ini, kira-kira dengan puncak ayat kursi aja ini, ada punya keraguan terhadap Quran? Kitanya udah mukmin sih ya. Kalau kitanya jadi di Madinah, aneh aja masih belum percaya pada Quran. Aneh. Nah, kita bersyukur udah mukmin ya. Maka kata Allah, udah ya cukup ya, tuntas ya. Sudah sampai topnya ayat kursi. Tuh. Saya nggak perlu nawar-nawarkan lagi keimanan. La ikraha fid din. Nah, tuh. Cukup ya, cukup. La ikraha fid din. Nggak ada perlunya lagi nawar-nawarkan kamu, udah jelas kok. Nah, maka perjuangan kita sekarang adalah tetap memperjelas. Nggak boleh ada yang distorsi, nggak boleh ada yang terputus, nggak boleh yang dari Nabi dikurangi, nggak boleh yang seolah-olah dari Nabi. Harus dibuat jelas. Itulah bidah itu. Tuh. Jadi bidah itu sudah terang, masuk gelap lagi. Dan itu perjalanan setan. Ini akan dikejar melalui rangkaian ayat ujung ini. Mana itu ayat keberapa itu? Enggak, 261-nya kali ya. Itu mengenai infak. Iya, kita nanti akan sampai ke situ. Jadi setan itu mengajak kita dari terang ke kegelapan. Allah mengajak kita, nah di 258-nya, 257-nya. Allah waliyun. Allah tuh wali. Kalau ada anak kecil belum bisa menata dirinya, dititipkan ke siapa? Wali yang paling dekat, yang paling dipercaya. Nah, wali kita siapa? Yang paling dekat dengan kita? Orang tua. Selain orang tua,
Enggak ada lagi Allah. Tuh. Maka Allah menyatakan Allahu waliyun. Allah tuh wali. Anak yatim ketitipan waris, dititipkan ke siapa? Walinya. Perempuan pengen punya suami, butuh wali. Nggak mungkin diserahkan. Kalau nggak punya wali, posisinya lemah, maka dititipkan ke hakim. Hakim nanti mengeluarkan surat untuk melindungi orang-orang yang lemah, yang tidak punya wali. Maka disebut wali hakim. Tuh. Tapi kita orang mukmin punya wali namanya Allah. Dari mana dapatnya? Dari ayat kursi tadi. Itu kekuatan mengenal Allah. Kok kita nggak pernah merasa wali Allah? Berarti belum kenal. Lah baca lagi ayat kursi. Itu pantesan setan mancing baik. Mau kenal Allah dia. Maksudnya. La ikraha fid din. Tidak ada keperluannya dipaksa beragama Islam. Tidak diperlukan. Karena sudah cukup penjelasan. Tapi kalau belum cukup, gimana? Ternyata ada yang merusak agama Islam sehingga yang bukan dari Nabi dianggap dari Nabi. Perlu dipaksa enggak menjelaskan Islam? Perlu. Qad tabayyana rusydu. Tuh, karena sudah jelas gamblang ar-rusyd minal ghayy. Mana yang lurus dan mana yang sesat itu sudah jelas, sudah tidak diperlukan pemaksaan. Faman yakfur bitagut, siapa yang menolak togut. Togut itu apa tuh? Nih, ada minuman apa togut ya? Hah? Yogurt itu memang bukan. Togut itu yang selain Allah. Berasal dari togo, melampaui batas. Di pewayangan kita dalamnya togog. Sama dari togo. Faman yakfur, barang siapa yang menolak bitaghut selain Allah, bentuknya pasti apa? Selain Allah. Enggak dong. Manusia. Mewujudnya manusia, selain Allah mah manusia. Paling manusia nyewa jin, nyewa binatang, nyewa pohon. Sistemnya syariatnya dengan sistem. Itu mah namanya bukan togut gitu. Milah. Yang walantar doangkal Yahudi walan Nasara. Kalau togut mah makhluk selain Allah. Kita menganggap Pak Jokowi itu wali kita, mengalahkan kedudukan Allah sebagai wali. Togut. Wa yu'min billah, dan memutuskan beriman terus kepada Allah. Maka orang seperti itu faqadistamsaka, telah berpegang bil urwatil wusqa, dengan tali yang kuat, yaitu surat ayat kursi tadi. Ya, lang fisamalah, tidak ada putusnya. Wallahu sami', Allah itu maha mendengar, maka berdoalah kepada Allah. Itu maksudnya gitu ya. Wallahu sami'un, Allah itu maha mendengar, maka berdoalah kepada Allah. Doanya doa minta apa itu? Diberi kekuatan berpegang teguh pada tali yang kuat. Tali yang kuat itu ada 3 variabel. 1, talinya memang kuat, memegangnya kuat. Lah tali ini kuat, cekel kuat, tetap nggak ada gunanya. Dan tali itu dicantolkan pada sesuatu yang kuat. Ada 3 tuh. Yang memegang siapa? Kita narik. Yang dicantolin Allah. Selain Allah nggak akan kuat dicantolin. Tali yang kuat ada selain Al-Quran? Nggak ada. Sudah ada 3 tuh dalam hal tali menali itu. Yang megang tali harus kuat, pegangannya istiqomah.
Yakin, iman. Tidak cukup iman, yakin. Iman dan yakin plus itu namanya tawakal. Kalau iman, percaya kepada Allah, tapi kadang timbul ragu, itu iman. Orang beriman itu harus ragu. Kalau nggak ragu nggak beriman. Kalau nggak punya ragu namanya yakin. Jadi di atas iman sudah nggak punya ragu lagi, itu namanya yakin. Tapi orang beriman sampai bertanya, ini dapat pahala nggak ya? Kira-kira dapat pahala nggak ya? Nah, itu namanya iman. Iman itu memang memberi peluang ragu. Jadi ada iman, ada yakin. Kalau iman dan yakin sudah kawin, jadilah namanya tawakal. Namanya faqadistamsaka. Tuh. Jangan salah pilih talinya. Hanya Quran dan sunnah Rasul. Nah, yang penting nyantolkannya ini. Iya, nyantolkannya ke Allah, tapi ternyata salah. Ada yang lain, namanya togut. Wallahu sami'un. Berdoalah. Ayo berdoa, minta bisa berpegang teguh pada tali yang kuat itu. Karena Allah itu sami', alim. Allah juga maha mengetahui, tahu persis keterbatasan kita. Tapi kita nggak boleh nggak berikhtiar. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Sudahkah kita menempatkan Allah sebagai wali? Itu. Anak-anak sekolah tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Anak yang SD, SMP bahkan sampai SMA. Setidaknya tiap bagi rapot wali kelas memanggil, nggak manggil anaknya, manggil walinya, karena dianggap tidak dapat mengurus dirinya sendiri, butuh wali. Nah, mau perawan, mau janda, selama jenis kelaminnya perempuan, pengen nikah butuh wali, karena dianggap tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri. Nah, maka banyak wali itu. Ada wali dalam kaitan harta, wali dalam kaitan nikah, macam-macam wali. Tapi tidak semua hal ada walinya, sehingga bisa butuh banyak wali itu ya. Kalau ditumbuhkan sampai wali songo. Tapi hanya Allah yang menjadi super wali. Semua hal kita diurus oleh yang terdekat dengan kita. Yang menjadi wali karena dekat, paling dekat dengan kita. Menjadi wali karena care. Ada anak kecil, di dekat anak kecil itu ada dua orang dewasa. Satu orang tuanya, satu bukan orang tuanya. Anak kecil ini bermain-main dengan api. Yang ngejerit-jerit ternyata bapaknya. Orang dewasa satunya diam aja. Tuh. Kenapa itu? Karena orang tuanya. Tapi dua-duanya posisinya dekat loh. Sama dekat. Jadi ada dekat, ada hubungan batin. Nah, Allah itulah wali kita yang paling mengerti dengan kita. Allah menyatakan, siapa yang beriman kepada Allah maka saya walinya. Saya walinya. Maka enak, ada yang ngurus kita. Ya, kalau kita beriman atau kita balik, pengen nggak punya wali namanya Allah? Kalau pengen, satu, harus beriman kepada Allah. Maka yang paling khas dari pengurusan Allah adalah Allah mengeluarkan kita minad dulumat ilan nur. Ad-dulumat itu jamak taksir, plural. Berbagai macam kejahatan. Tapi cukup dengan satu nur. Karena nur itu cuma satu.
jamak taksirnya anwar. Anwar jamak taksir dari nur. Nur itu cuma satu dari Allah. Tapi ad-dulumat banyak tidak terhitung. Tuh. Dulumat kegelapan. Waladina kafaru sebaliknya orang-orang yang kafir maka auliyauhum. Lihat tuh tadi waliyun, wali tunggal, aulia jamak taksir kepaksa deh. Karena kafir maka walinya tidak satu. Banyak. Wali urusan monetering, urusan keamanan. Kalau wali itu dukun, bentuknya dukun, urusan rabi, urusan rezeki, banyak dukunnya. Maka aulia, wali-walinya, honornya berapa itu ya? Itu at-taghut selain Allah, bisa dukun, bisa pejabat, semacam-macam lah. Repot, yang paling simpel walinya Allah. Sudah gitu paketnya menggelikan, orang cenderung cari cahaya, maka keluar dari kegelapan ini. Maka balik, yukhrijunahu minan nur ila dulumat, yang gelap malah dituju, terang ditinggalkan. Otaknya sudah nggak waras, udah nggak sehat, itu sudah pasti akan dibangkitkan Allah, bertemu mahkamah malah sibuk ngurusi dunia. Akhirnya nggak punya bekal, otaknya udah nggak sehat. Ulaika maka mereka itu ashabun nar, menjadi sahabatnya neraka. Ashab itu berasal dari kata sohibah, artinya berangkulan, berpelukan. Karena berpelukan maka yang tadinya dua badan menjadi satu badan, menyatu. Ashabun nar sudah menyatu dengan neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalimatnya sabunar itu sudah menyatu lah, apa ya? Sulit dipisahkan. Neraka pengen deweke, deweke pengen neraka. Mata kedan ya. Primen niku nih. Jare neraka ini suweni. Pugu ketika gila wong kudu saya medan. Hum fiha khalidun, maka mereka kekal di dalamnya. Fenomenal ini ya. Ayat ini adalah bagian dari la ikraha fid din. Ya. Allah waliyun itu bagian dari la ikraha fid din. Entah bagaimana ceritanya, la ikraha fid din menjadi ayat toleransi. Gitu loh. Enggak paham. Ini kan topnya tauhid ini. Ya. Enggak di situ tempatnya. Jadi tanda orang itu berislam tidak terpaksa, bukan soal agama lain, ini adalah menjadikan Allah sebagai wali. Itu dia Islam tulus, tidak ikrah, tidak dipaksa, karena memang butuh wali, butuh Allah. Kita ini butuh ada yang ngurus, kita nggak mampu mengurus diri kita, dan kita hanya percaya diurus Allah. Maka kita la ikraha fid din, beragama ini nggak kepaksa. Qad tabayyana rusydu, wong udah jelas kok. Selain Allah malah bikin gelap. Saya nggak tahu sejarahnya kenapa la ikraha fid din bisa dibawa ke ayat toleransi. Terus lagi bicara agama lain, bukan bicara agama kita ini. Bagaimana kita totality dalam berislam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ini cerita Raja Namrud ini. Kita lupa selain Firaun ada yang lebih kejam, namanya Namrud. Cuma Firaun lebih fenomenal terkait Nabi Musa. Namrud lebih kejam lagi. Berkuasa 400 tahun. Riwayat lain menyebut 200 tahun di Babilonia, Irak. Diberikan kesempatan oleh Allah berkuasa 400-200 tahun. Diberi kesempatan. Paham gak? Diberi kesempatan. Orang dipateni Allah.
Sebab lamun Allah mateni orang berkuasa maning. Orang rebutan pilkada, calonnya 5. 5-5-nya diberi kesempatan pilkada. Kalau Allah mau dipateni satu nggak ikut pilkada. Kalau Allah mau dua nggak ikut pilkada. Maka orang berkuasa itu dibiarkan berkuasa. Ada yang diberi kekuasaan, ada yang dicabut kekuasaannya. Namrud ini 400 tahun atau 200, jauh panjang sampai mendeklarasikan, lihat Ibrahim, saya yang menghidupkan dan mematikan orang. Tuh, karena sudah sombong. Maka Nabi Muhammad diminta untuk melihat ulang kisah ini. Alam taro, tidakkah engkau lihat, hai Muhammad, ilalladzi, kepada orang yang haja, beberanian ngajak debat wani. Maka orang yang berdebat, orang yang punya nyali. Orang yang punya nyali, orang yang sombong biasanya. Berani ngajak debat. Kayak Prof. Halim Murwani ngajak debat. Ya, karena enggak punya power, tapi punya jabatan, berani ngajak debat. Tapi salah Namrud ini. Yang didebat utusan Allah, Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba ngedebat utusan Allah. Jawabannya dikendalikan Allah pasti. Sulit benar. Ini kisahnya. Mari kita baca ya. Mari kita baca kisahnya. Ini akan bisa merefleksikan Iqra Fiddin. Alam taro, tidakkah engkau melihat, hai Muhammad, ilalladzi haja Ibrahim, kepada orang yang beraninya mendebat Ibrahim, Nabi Ibrahim, fi rabbih, di tentang Tuhan, eksistensi Tuhan yang dikampanyekan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengkampanyekan berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa itu Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah juga menghidupkan dan mematikan orang. Nah, ini judulnya ya. An atahullahul mulka, padahal si orang songong tadi itu adalah orang yang diberi kekuasaan oleh Allah. Yaitu id, pada waktu qala. Kita start dari id ya. Nanti ayat berikutnya au id maksudnya. Id qala Ibrahimu, yaitu ketika Nabi Ibrahim berbicara, fa innallaha yati bisyamsi minal masyriq. Tuh. Jadi jalan ceritanya begini. Jalan ceritanya. Sebelumnya ini ada yang disembunyikan, tapi terlihat di tafsir, di berbagai tafsir terlihat. Baru habis disembunyikan masuk sini. Apa yang disembunyikan? Yaitu kisah. Kisahnya, perdebatannya berlangsung beronde-ronde. Ronde pertama, Namrud sombong. Ketika Nabi Ibrahim mengklaim Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Namrud, emang cuma Allah? Kata Namrud, saya juga menghidupkan, saya juga mematikan. Maka dipanggillah dua orang yang divonis mati oleh pengadilan. Satu orang diminta kepada Al-Guju, eksekusi, mati. Yang satu, jangan eksekusi, hidup kan? Kata Nabi Ibrahim, matak edan dia. Itu cara ngejawabnya. Maka ditinggalkanlah ronde pertama ini, nggak diperpanjang oleh Nabi Ibrahim, karena dianggap percuma ngelawan orang seperti itu. Lalu ronde keduanya apa? Maka masuk fa innallaha, tuh, fa innallaha yati bisyamsi minal masyriqi. Lihat Namrud yang menggerakkan matahari dari timur ke barat, itu Allah. Kalau kamu tadi bisa membuktikan ada yang dibiarkan hidup,
dan ada yang dibiarkan mati. Sekarang tirulah yang dilakukan Allah. Allah menggerakkan matahari ke timur, ke barat. Fati biha minal maghrib. Gerakan dong matahari kayak Allah tuh ke arah maghrib. Barang dia memekonon fabuhita. Diam 1001 bahasa. Karena 1000 bahasa mah zaman sekarang, dulu mah 1001. Fabuhita, maka diam 1001 bahasa. Alladzi kafara, si Namrud yang kafir itu. Wallahu, karena Allah itu la yadil qaumadz zalimin, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang merusak dirinya sendiri dengan menolak kebenaran. Satu ya, sisanya dakwah amat ini. Atau kan tadi kisah Namrud. Atau kisah ini, hai Muhammad, coba perhatikan. Apa kisahnya? Jadi ada kisah, ada sebuah kampung hancur. Properti buildingnya hancur. Dan warganya juga sudah bergelimpangan. Hancur. Suatu hari lewatlah pengembara. Sebagaimana biasa menggunakan keledai dan membawa perbekalan. Satu minuman, jus, dan juga sekotak buah-buahan penahan lapar. Sampai di kampung itu dimatikan oleh Allah si orang itu, juga keledainya, lalu dihidupkan lagi. Maka ditakoni wangkun, sira mati pirang dina? Kayaknya mah setengah dina. Karena dia ingat dia dimatikan pagi, barang tangi-tangi sore. Apa sedina ya? Diarani sore dina nih begini. Salah jira Allah, setahun siriku. Sing bener sih. Ayo orang ngandel. Ari konon memang Allah itu sing nguripaken. Nah, sekian baik. Delon ke panganan itu. Makanannya lam tasannah. Tasannah itu sanatun, tahun. Sanah tahun. Berarti orang menaun, nggak berubah. Ya, sanah tahun. Nah, akhirnya Allah memperagakan. Rupanya si keledainya sudah jadi tulang belulang, darahnya kering, dagingnya hilang. Oleh Allah disusun. Ditonton oleh orang itu. Bergerak sendiri kanan kiri. Kira-kira kalau kita lihat gimana itu? Kabur. Modarani anu setan wewe je. Anu balung anu bergerak. Maka kaki bertemu paha, jari-jari lengkap sampai anu segala. Setelah jadi kayak fosil itu apa tuh ya? Ya kayak fosil. Tengkorak. Maka yang diberi kemampuan pertama mata. Matanya dapat, saya nggak punya daging, saya nggak punya darah. Dia harus kekuasaan Allah supaya tahu upaya kemampuan Allah menghidupkan dana. Maka daging datang melayang, plok, 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 nempel. Ditonton oleh seorang tadi. Pokoknya ibu-ibu mau kabur biar daging melayang. Karena Bani Israel juga pada waktu tabut datang kan melayang itu, dia nggak lihat jin yang bawa. Yang kemarin talut itu. Akhirnya keledai itu hidup setelah selesai ditempel di daging, malaikat datang membawa ruh. Maka seorang ini mengakui bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Nah itu besok kita akan kaji pada ayat 256. Ayat ini akan menghubungkan dengan soal infak. Sudah pernah kita bahas
tapi ini akan jadi kecelakaan kita dalam beribadah. Jadi infak itu adalah ibadah yang kalau sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau infak dimulai dengan memberi, diakhiri dengan mati. Sebab kalau belum mati berpeluang batal pahalanya, malah berakhir dengan neraka. Kudu mati dipit aja dutak-atik. Tuh, karena mungkin akhirnya batal jadi pahala karena mana? Bisa karena ada, bisa karena ria, batal kok. Dan itu semua bisa 40 tahun kemudian. Jadi infak adalah dimulai dengan memberi, tasarruf, diakhiri dengan ajar bersama. Yang lainnya mah rangkaian sama, ada takbir, sholat. Bahkan kalau haji itu dengan tahallul. Ngeri infak itu, ngeri. Makanya hanya orang yang percaya pada Allah dan hari akhir bisa menjaga infak. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.